Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulilasta Dewi SPDI. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Oke, untuk materi pertama, kata pengantar, Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Cara menyebarkannya pun harus dilakukan dengan santun, damai, dan penuh dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan atau paksaan. 3 cara utama dalam menyebarkan Islam adalah dakwah, khutbah, dan tabligh. Pengertian dari dakwah, dakwah adalah kegiatan yang mengajak orang lain kepada kebaikan dan ajaran Islam, dengan tujuan untuk mengingatkan, memperbaiki, dan membimbing umat. Contoh mengajak teman, sholat tepat waktu dengan sikap yang lembut. Pengertian khutbah. Khutbah adalah kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan syah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khatib. Pengertian dari tabligh. Tabligh berarti menyampaikan ajaran Islam secara langsung, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi bukan sekedar ceramah atau pesan biasa, tetapi sebuah ceramah yang sumbernya dari ajaran Islam yang disampaikan kepada satu orang atau orang banyak agar mengamalkan isi dari pesan tersebut. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dakwah. Yang pertama ada dakwah secara lisan, yaitu dakwah lisan yang dilakukan dengan berbicara secara langsung seperti pengajian, ceramah, dan juga nasihat keagamaan. Dan yang kedua ada dakwah tulisan. Dakwah tulisan dilakukan dengan metode tulisan. Contohnya seperti artikel Islami, buku keagamaan, dan tulisan ajaran agama. Dan yang ketiga ada dakwah perbuatan. Dakwah perbuatan dilakukan melalui perbuatan yang mulia yang dilakukan sehari-hari, seperti contohnya berbuat jujur. Dan selanjutnya adalah khutbah yang berkaitan dengan sholat. Yang pertama ada khutbah sholat Jumat, yang mana khutbah yang dilakukan sebelum sholat Jumat. Dan yang kedua ada khutbah sholat Id, yang mana khutbah dilakukan setelah sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Yang ketiga ada sholat khusyuf dan kusuf, yang mana khutbah dilakukan saat sholat gerhana matahari dan bulan. Dan yang terakhir adalah khutbah sholat wukuf, yang mana khutbah saat wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan selanjutnya adalah ketentuan tabligh. Yang pertama, dilakukan dengan cara yang sopan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengedepankan musyawarah dan berdiskusi. Yang keempat, mempunyai rujukan yang jelas sumbernya. Oke, jadi kesimpulannya, menebarkan Islam adalah tanggung jawab setiap muslim yang harus dilakukan dengan sikap santun, damai, dan penuh kasih sayang. Islam dapat disampaikan melalui dakwah, khutbah, tabligh. Yang semuanya bertujuan mengajak manusia kepada kebaikan dan ajaran Allah dengan cara yang bijak dan tidak memaksa. Dakwah memiliki berbagai bentuk seperti dakwah melalui lisan, melalui tulisan, melalui perbuatan, melalui media digital, serta individu maupun kelompok. Semua bentuk dakwah ini harus disampaikan dengan penuh hikmah dan keteladanan akhlak, sebagaimana dicontohkan oleh
Shallallahu Alaihi Wasallam agar ajaran Islam dapat diterima dengan baik dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Demikian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum